Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Fitria Ajara dengan NIM 0704231017. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari kelas Biologi 1 Stambuk 2023. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Supriya MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Perjalanan Nutrisi dalam Tubuh Fisiologi Sistem Pencernaan Manusia dari mulut hingga ke sel. Nah, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem fisiologis yang sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Melalui video ini, kita akan menelusuri bagaimana sih proses pencernaan secara fisiologis. Nah, dimulai dari mulut, berlanjut ke organ pencernaan, hingga akhirnya nutrisi diserap dan digunakan oleh sel. Diharapkan video pembelajaran ini dapat membantu kita memahami konsep fisiologi sistem pencernaan manusia secara lebih jelas dan lebih terstruktur. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Tubuh sebagai sistem terbuka. Nah, tubuh manusia merupakan sistem terbuka yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut ialah melalui makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, makanan bukan hanya sekedar pengisi perut saja, tetapi makanan juga merupakan sumber utama energi dan bahan baku bagi seluruh aktivitas biologis di dalam tubuh. Namun, agar makanan dapat dimanfaatkan oleh sel, tubuh harus terlebih dahulu mengolahnya melalui sistem pencernaan. Nah, tanpa sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik, tubuh tidak akan mampu mempertahankan keseimbangan internal dan homeostatisnya. Fisiologi sistem pencernaan mempelajari bagaimana organ-organ pencernaan dapat bekerja secara fungsional dan terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan kerja mekanik seperti kimiawi, saraf, dan hormonal yang berlangsung secara simultan. Nah, oleh karena itu, sistem pencernaan tidak hanya dapat dipahami hanya sebagai saluran makanan saja, melainkan sebagai sistem regulasi kompleks yang terintegrasi dengan hampir seluruh sistem tubuh lainnya. Yang kedua, ada prinsip dasar fisiologi sistem pencernaan. Nah, secara fisiologis, sistem pencernaan bekerja berdasarkan 4 prinsip utama, yaitu yang pertama ada motilitas, yang kedua sekresi, yang ketiga pencernaan,
Dan yang keempat itu ada absorpsi. Nah, motilitas adalah kemampuan saluran pencernaan untuk melakukan gerakan terkoordinasi guna memindahkan dan mencampur makanan. Yang kedua, sekresi. Sekresi adalah pengeluaran cairan pencernaan yang mengandung enzim, elektrolit, dan mukus. Dan yang ketiga, ada pencernaan, di mana pencernaan merupakan proses pemecahan molekul makanan menjadi bentuk sederhana. Dan yang terakhir ada absorpsi, yaitu adalah proses masuknya zat gizi ke dalam sistem peredaran darah dan limpa. Nah, dari keempat prinsip ini tidak berlangsung secara terpisah, melainkan saling bergantungan satu sama lain. Gangguan pada salah satu prinsip akan mempengaruhi keseluruhan proses pencernaan. Misalnya, seperti motilitas yang terlalu cepat akan dapat mengurangi waktu penyerapan nutrisi. Nah, sedangkan sekresi enzim yang tidak kuat akan dapat menghambat pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu regulasi saraf pada sistem pencernaan. Nah, salah satu keunikan sistem pencernaan itu ialah keberadaan sistem saraf enterik, yang dimana itu jaringan saraf yang terdapat di dinding saluran pencernaan. Nah, sistem ini sering disebut sebagai otak kedua karena dia mampu mengatur aktivitas pencernaan secara mandiri. Nah, sistem saraf enterik juga bisa mengendalikan kontraksi otot, sekresi enzim, dan aliran darah ke organ pencernaan tanpa harus selalu menerima perintah dari otak. Namun demikian, sistem pencernaan juga dipengaruhi oleh sistem saraf pusat melalui saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis terutama melalui saraf vagus, di mana meningkatkan aktivitas pencernaan, sedangkan saraf simpatis menghambatnya. Dan inilah sebabnya mengapa kondisi emosional seperti stres dan kecemasan dapat mempengaruhi fungsi pencernaan secara signifikan. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu fase-fase pencernaan makanan. Proses pencernaan dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama ada fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Nah, fase sefalik itu terjadi sebelum makanan masuk ke lambung dan dipicu oleh rangsangan visual, penciuman, serta pikiran tentang makanan. Pada fase ini, otak akan mengirimkan sinyal untuk meningkatkan sekresi saliva dan getah lambung. Yang kedua, fase gastrik, di mana fase gastrik ini dimulai ketika makanan masuk ke dalam lambung. Peregangan dinding lambung dan keberadaan protein merangsang sekresi asam dan enzim pencernaan.
Yang ketiga ada fase intestinal, di mana fase ini terjadi ketika timus masuk ke usus halus. Pada fase ini, tubuh mengatur sekresi pankreas dan empedu secara mengontrol kecepatan pengosongan lambung agar pencernaan dapat berlangsung optimal. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu mulut. Awal proses fisiologi pencernaan itu ialah mulut. Nah, mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan awal yang sangat menentukan efektivitas proses pencernaan selanjutnya. Nah, proses mengunyah meningkatkan luas permukaan makanan sehingga enzim dapat bekerja lebih efektif. Aktivitas ini melibatkan otot rangka yang dikendalikan secara sadar maupun refleks. Nah, saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandung enzim amilase yang mulai mencerna karbohidrat kompleks. Selain itu, saliva juga berfungsi sebagai pelindung mukosa mulut dan membantu pembentukan bolus makanan. Nah, tanpa proses pencernaan baik di mulut, organ pencernaan berikutnya harus bekerja lebih keras lagi. Nah, selanjutnya ada yang keenam. Yang keenam itu menelan dan mobilitas kerongkongan. Nah, menelan merupakan proses refleks yang sangat terkoordinasi. Setelah bolus mencapai taring, epiglotis menutup saluran pernapasan untuk mencegah aspirasi makanan. Nah, selanjutnya bolus masuk ke kerongkongan dengan digerakkan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini terjadi akibat kontraksi dan relaksasi otot polos yang diatur oleh sistem saraf enterik. Nah, proses ini memastikan makanan mencapai lambung tanpa terpengaruh oleh posisi tubuh, menunjukkan efisiensi fisiologis dan sistem pencernaan. Nah, yang ketujuh ada lambung, regulasi asam dan enzim. Lambung berfungsi sebagai tempat pencampuran dan pencernaan makanan, terutama protein. Sel-sel khusus di lambung menghasilkan asam klorida yang menciptakan lingkungan sangat asam. Nah, kondisi ini sangat penting untuk mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme seperti patogen. Nah, selain itu, lambung juga menghasilkan faktor intrinsik yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12. Otot lambung melakukan kontraksi ritmis untuk mencampur makanan menjadi timus, dan pengosongan lambung itu diatur secara ketat agar usus tidak menerima timus dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya ada yang ke-8, yaitu pankreas dan hati sebagai kelenjar aksesori. Nah, pankreas berperan penting dalam menghasilkan enzim pencernaan dan cairan basah yang menetralkan keasaman timus. Nah, enzim-enzim pankreas bekerja secara spesifik untuk mencerna karbohidrat,
protein, dan juga lemak. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, empedu memungkinkan lemak dipecah menjadi partikel kecil sehingga dapat dicerna oleh lipase. Kedua organ ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan tidak hanya bergantung pada saluran pencernaan utama saja. Lalu ada yang kesembilan, yaitu usus halus dan mekanisme absorpsi. Nah, usus halus merupakan pusat utama penyerapan nutrisi. Struktur fili dan makrofili memperluas permukaan penyerapan secara drastis. Nah, nutrisi diserap melalui berbagai mekanisme, termasuk difusi pasif, transport aktif, dan endositosis. Nah, zat gizi yang telah diserap kemudian dialirkan ke hati untuk diproses lebih lanjut lagi. Nah, proses ini memastikan bahwa tubuh akan memperoleh nutrisi dalam bentuk yang aman dan siap digunakan oleh sel. Nah, selanjutnya ada yang ke-10, yaitu usus besar, mikrobiota, dan keseimbangan cairan. Nah, usus besar berfungsi menyerap air dan elektrolit serta menjadi tempat hidup mikrobiota itu usus. Bakteri usus membantu fermentasi sisa makanan dan dapat menghasilkan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, keseimbangan mikrobiota usus berperan sangat penting dalam kesehatan pencernaan dan sistem imun. Seperti gangguan mikrobiota dapat berdampak pada fungsi metabolik dan kesehatan secara umum. Nah, yang ke-11 ada defeksasi dan kontrol fisiologis, di mana defeksasi ini merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan yang dikendalikan oleh refleks saraf dan kontrol sadar. Nah, proses ini melibatkan kerja otot rektum dan sphincter anus, dan mekanisme ini menunjukkan integrasi antara sistem saraf otonom dan somatik. Nah, selanjutnya ada yang ke-12, yaitu motilitas saluran pencernaan, gerakan yang terkoordinasi. Nah, motilitas saluran pencernaan merupakan kemampuan saluran cerna untuk melakukan gerakan teratur yang memungkinkan makanan bisa berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Gerakan ini dihasilkan oleh kontraksi otot polos yang terdapat pada dinding sel saluran pencernaan. Secara fisiologis, motilitas tidak hanya berfungsi untuk memindahkan makanan saja, tetapi juga untuk mencampurkan makanan dengan enzim pencernaan, sehingga proses pencernaan berlangsung lebih efisien. Nah, terdapat beberapa jenis gerakan pada sistem pencernaan. Di antaranya yaitu ada peristaltik dan juga segmentasi. Nah, gerakan peristaltik itu berfungsi untuk mendorong makanan ke arah distal, sedangkan segmentasi itu berfungsi untuk mencampurkan makanan tanpa menyebabkan perpindahan yang jauh.
Dua dari gerakan ini dapat dikendalikan oleh sistem saraf enterik dan sangat dipengaruhi oleh kondisi kimiawi isi saluran cerna. Nah, selanjutnya ada yang ke-13, yaitu sistem saraf enterik otak kedua, sistem pencernaan. Di mana sistem pencernaan memiliki jaringan saraf yang sangat kompleks dan dikenal sebagai sistem saraf enterik. Sistem ini mampu mengatur sebagian besar fungsi pencernaan secara mandiri tanpa adanya keterlibatan langsung dari sistem saraf pusat. Nah, oleh karena itu, sistem saraf enterik sering disebut sebagai otak kedua di dalam tubuh makhluk hidup atau manusia. Nah, neuron-neuron enterik mengatur sekresi enzim, aliran darah ke saluran cerna, serta motilitas otot polos. Sistem ini memungkinkan saluran pencernaan beradaptasi secara cepat terhadap jenis dan jumlah makanan yang masuk. Seperti gangguan pada sistem saraf enterik dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti konstipasi atau diare kronis. Nah, selanjutnya ada yang ke-14, yaitu hormon pencernaan dan mekanisme kerjanya. Selain dikendalikan oleh saraf, sistem pencernaan juga diatur oleh berbagai hormon. Hormon-hormon ini dilepaskan oleh sel-sel khusus pada mukosa saluran cerna sebagai respon terhadap keberadaan makanan. Sekretin berperan merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas untuk menetralkan asam lambung. Kolesitokinin berfungsi merangsang kontraksi kantung empedu dan pelepasan enzim pankreas. Selain itu, hormon ini juga bisa memperlambat pengosongan lambung sehingga makanan dapat dicerna lebih optimal. Kerja hormon pencernaan menunjukkan bahwa sistem pencernaan ini memiliki mekanisme regulasi yang sangat presisi. Sampailah kita di kesimpulan, yaitu sistem pencernaan sebagai sistem terintegrasi. Nah, sistem pencernaan manusia merupakan sistem fisiologis yang sangat kompleks dan terintegrasi, di mana proses pencernaan melibatkan koordinasi antara organ, enzim, hormon, dan juga saraf. Nah, setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dengan memahami fisiologi sistem pencernaan secara mendalam, kita akan dapat lebih menyadari pentingnya menjaga pola makan, mengelola stres, dan menerapkan gaya hidup sehat demi mendukung fungsi tubuh secara optimal. Selanjutnya yang ke-15 ada absorpsi zat gizi mekanisme seluler, di mana penyerapan zat gizi merupakan tahap akhir dan paling penting dalam sistem pencernaan. Proses ini terjadi terutama di usus halus dengan melalui mekanisme difusi, transport aktif, dan endositosis. Setiap jenis zat gizi memiliki mekanisme penyerapan yang berbeda.
Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, protein diserap dalam bentuk asam amino, dan lemak diserap dalam bentuk asam lemak serta monogliserida. Proses penyerapan lemak melibatkan pembentukan telomikron yang kemudian masuk ke sistem limfatik. Nah, mekanisme ini menunjukkan betapa kompleksnya dan terorganisasinya sistem pencernaan pada tingkat seluler. Selanjutnya yang ke-16, itu peran mikrobiota usus dalam fisiologi pencernaan. Nah, di dalam usus besar terdapat triliunan mikroorganisme yang dikenal sebagai mikrobiota usus. Nah, mikroorganisme ini memiliki peran fisiologis penting dalam proses pencernaan dan kesehatan tubuh, di mana mikrobiota dapat membantu memfermentasikan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Contohnya itu terutama serat yang menjadi asam lemak rantai pendek yang bisa bermanfaat bagi sel-sel epitel usus. Selain itu, mikrobiota juga berperan dalam sintesis vitamin tertentu seperti vitamin K dan beberapa vitamin D. Mikrobiota juga berperan dalam sistem imun dengan melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Ketidakseimbangan mikrobiota ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyakit metabolik. Dan yang ke-17 itu ada hubungan sistem pencernaan dengan sistem imun. Sebagian besar sistem imun tubuh berada di saluran pencernaan. Mukosa usus memiliki jaringan limfoid yang berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap patogen yang masuk bersama makanan. Sistem ini mampu membedakan antara zat yang berbahaya dan zat yang tidak berbahaya. Interaksi antara sistem pencernaan dan sistem imun ini juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, pada gangguan interaksi ini dapat menyebabkan alergi makanan atau penyakit inflamasi usus, di mana hal ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencerna, tetapi sistem pencernaan juga bisa sebagai pertahanan sistem tubuh. Sekian video pembelajaran yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dalam pengucapan, penyebutan istilah, maupun kekeliruan dalam penyampaian. Semoga hal tersebut tidak mengurangi esensi dan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Demikian video pembelajaran ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi